Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berhubung ini adalah acara saya perdana tayang di layar YouTube Manpaser. Halo, saya Agi, selaku Ketua Koordinator Bidang Kepribadian Organisasi Madrasah atau yang sering kerap disebut dengan OSIM. Ya, jadi hari ini saya ingin mendiskusikan bullying kepada Bapak pimpinan kita, yaitu Bapak Abdul Ghafur Yusuf MPD. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di acara podcast kami ini. Jadi Pak, akhir-akhir ini saya kan mendengar dari banyak berita baik itu di media sosial maupun di televisi tentang kekerasan verbal maupun fisik yang dilakukan siswa-siswi dari jenjang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Yang mana juga perilaku itu termasuk senioritas sehingga terjadi kekerasan fisik juga Pak, dan sayangnya itu terjadi di negeri kita tercinta ini yang padahal terlihat aman-aman saja begitu. Tetapi banyak merenggut ketidaknyamanan maupun ketentraman anak-anak seusia kami untuk belajar. Nah, jadi saya mau bertanya-tanya nih sama Bapak, bagaimana tentang kekerasan verbal maupun fisik seperti kasus tadi yang disebut dengan bullying. Oke Pak, memasuki pertanyaan yang pertama. Sejauh ini, dari pandangan Bapak sendiri, selaku kepala madrasah, adakah tindakan siswa yang masuk ke dalam kategori bullying dan ditindaklanjuti oleh sekolah khususnya bimbingan konseling maupun kesiswaan Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Agi ya. Ya Pak. Ini ide yang diangkat sangat bagus tentang bagaimana bullying yang terjadi di madrasah. Tadi ditanyakan bagaimana tindakan bullying yang ada di madrasah kita ini. Alhamdulillah, selama kurang lebih saya hampir 2 tahun di sini, alhamdulillah kasus-kasus yang menyangkut mengenai bullying baik sifatnya verbal maupun non verbal kepada siswa kita ini, alhamdulillah belum ada. Nah, yang saya amati malah di BK itu yang ditangani itu kebanyakan adalah mengenai konsultasi, bagaimana lanjut ke perguruan tinggi dan sebagainya, mungkin itu. Ya, kalau begitu Pak, apa ada tindakan yang dapat mengarah ke bullying? Misalnya ada geng-geng yang mendominasi atau bercanda yang terlalu berlebihan di luar batas, maupun mungkin kurangnya sikap toleransi terhadap siswa-siswi Manpaser itu Pak. Jadi untuk di Manpaser ini kita sudah melakukan antisipasi terlebih dahulu bagaimana supaya geng-geng itu tidak muncul. Sebetulnya geng itu kalau dibawa kepada hal-hal yang sifatnya positif bisa. Geng itu sebetulnya dalam keinginan seseorang untuk membentuk kelompok atau koloni. Nah, itu bisa kita arahkan untuk menjadi hal-hal yang lebih positif. Kita bisa menggalang, karena itu adalah suatu potensi, adalah suatu kekuatan. Bagaimana menjadikan keinginan untuk berkelompok, untuk membentuk komunitas itu menjadi menuju pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Olehnya itu, di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran kita motivasi, kita diinisiasi oleh gurunya, guru mapelnya terutama dalam kelas, bagaimana supaya kelompok-kelompok yang kecenderungannya kemungkinan bisa menjadi hal-hal yang negatif diarahkan menjadi hal-hal yang sifatnya lebih positif, mungkin dalam bentuk bagaimana membangun kerjasama, mengerjakan tugas, mengerjakan proyek dan sebagainya, ya mungkin itu. Jadi gitu kita sudah antisipasi. Nah, makanya alhamdulillah geng-geng yang dikhawatirkan untuk tindakan-tindakan yang sifatnya negatif itu alhamdulillah sejauh ini mudah-mudahan tidak ada. Alhamdulillah jadi Pak ya, untuk sejauh ini celah untuk terjadinya bullying itu sangat kecil ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Ternyata pembentukan akhlak dan karakter ternyata adalah faktor utama untuk madrasah maupun lingkungan yang bebas bully ini Pak ya? Ya betul. Untuk selanjutnya Pak, dengan tidak ada maupun rendahnya kasus bully di Manpaser, pasti ada tindakan-tindakan pencegahan kan Pak? Nah, itu karena mencegah kan selalu lebih baik daripada mengobati nih Pak. Ya betul. Nah, jadi tindakan pencegahan apa saja yang sudah dilakukan Manpaser Pak? Untuk mengantisipasi terjadinya kasus bullying itu tidak bisa
semata-mata keinginan kepala madrasah atau keinginan satu orang saja. Nah, olehnya itu kita semua unsur madrasah harus bersinergi. Jadi bekerja sama bagaimana mencegah terjadinya bullying. Tadi disampaikan bahwa yang pertama adalah bagaimana membangun akhlak. Itu sudah kita lakukan di sini. Membangun akhlak dan kepribadian yang baik itu di Manpasir, apalagi kita ini adalah levelnya adalah madrasah, di mana pendidikan akhlak itu menjadi hal yang sangat utama. Nah, untuk langkah-langkah untuk mencegah bullying itu tentu perlu kerjasama semuanya. Nah, bagaimana keinginan dari pucuk pimpinan, misalnya kepala madrasah, saya sebagai kepala madrasah di sini, bagaimana supaya memotivasi ke bawah, memotivasi kepada pendidik dan tenaga pendidik untuk mencegah terjadinya bullying. Nah, begitupun ya gurunya, bagaimana supaya memahamkan, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi untuk mencegah terjadinya bullying. Kemudian untuk siswa sendiri itu harus saling mengingatkan, jangan sampai nantinya ada hal-hal yang sifatnya nanti biasanya awalnya cuma olok-olokan dan sebagainya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, ini mesti dipahami oleh semua unsur itu tadi. Nah, ditambah lagi dengan lingkungan, terutama orang tua. Nah, itu kita berusaha juga untuk memahamkan. Ini langkah yang kita ambil juga ini adalah bagaimana supaya contohnya melalui podcast ini itu salah satu sebagai langkah untuk bagaimana nanti video ini disampaikan ke orang tua, bagaimana memahamkan tentang bullying itu supaya tidak terjadi. Jadi intinya adalah bagaimana kita semua bersinergi, semua unsur madrasah itu mencegah terjadinya bullying. Ya, jadi Manpasir sudah dirancang sedemikian rupa, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Jadi madrasah yang nyaman untuk kami belajar. Ya, semoga mudah-mudahan. Ya. Tapi bagaimana nih Pak, semisal ada anak yang terbuli, apakah sebaiknya dia diam saja atau melapor ke guru BK untuk meminta bantuan? Karena saya rasa tidak semua anak berani melaporkan kejadian bullying ini, baik ke orang tuanya sendiri, bahkan itu sekalipun kepada orang tuanya maupun keluarga-keluarganya gitu Pak. Oh ya, jadi begini. Mudah-mudahan itu terjadi ya di sini ya. Tapi kalaupun ada yang terjadi hal yang demikian itu, kami mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan ke wali kelasnya atau ke guru BK-nya, jadi silakan. Tapi lebih daripada itu, pendidik atau guru di sini juga harus mengambil langkah lebih awal, mungkin mendeteksi. Kita juga mengantisipasi jangan sampai ada siswa yang takut menyampaikan kalau kena bully dan sebagainya. Nah, itu gurunya harus proaktif, BK-nya harus proaktif menggali informasi sedemikian rupa dari siswa, jangan sampai terjadi itu tadi ada yang takut ngomong dan sebagainya. Tapi saya sarankan dan lebih baik lagi supaya siswa yang dibully misalnya supaya segera menyampaikan untuk mendapatkan tindakan atau penanganan yang lebih lanjut. Tentu kita berupaya untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, jadi intinya mereka harus berani melaporkan gitu Pak. Oh ya? Itu harus berani, jangan sampai ada rasa takut dan sebagainya. Karena nanti kalau takut menyampaikan atau mungkin tidak berani, maka itu nanti bullying itu nanti berkelanjutan. Nah, jadi untuk mencegahnya itu ya sampaikan. Jangan khawatir. Tentu kita akan mengambil solusi yang terbaik. Bagaimana bikin solusi untuk yang mau melakukan bully dan yang dibully. Sebagai kita ambil langkah yang terbaik. Ya. Terakhir nih Pak, pesan untuk seluruh siswa Manpasir untuk menghindari terjadinya bullying maupun yang terjadi bullying ini maksudnya Pak, korban maupun perilakunya Pak. Ya, harapan saya supaya siswa-siswi yang ada di Manpasir ini tetap menjaga kondusivitasnya, saling menghargai, saling tolong-menolong, bahwa yang mesti dipahami bahwa kita semua adalah bersaudara, kita semua adalah satu. Artinya kalau satu bagian tubuh yang tersakiti maka semuanya ikut merasakan. Olehnya itu Bapak harapkan supaya tidak terjadi bullying di madrasah ini, dan kita tetap mengambil langkah-langkah terbaik bagaimana supaya kondisi yang ada di Manpasir ini terjaga dengan baik. Jadi harapan saya mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang diambil oleh siswa-siswa semuanya tetap menjaga kondusivitas, saling menghargai itu tadi, itu akan menciptakan suasana yang jauh lebih baik. Ya.
Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan berbagi informasi kepada kami semua. Semoga yang Bapak sampaikan itu bermanfaat untuk kami semua, Pak ya. Amin, amin. Semoga Manpasir makin mandiri, takwa, dan prestasi. Baik, mudah-mudahan. Ya. Teman-teman, sudah tidak terasa waktu berjalan begitu lama setelah saya sharing-sharing dengan Bapak Gofur yang cukup lama. Kalau begitu, saya Agi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.